Untuk memenuhi kebutuhan perusahaan, kita dapat mengambil langkah-langkah, yaitu adalah yang pertama, kita dapat menggunakan PKWTT atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu dengan masa probation atau masa percobaan 3 bulan. Dasar hukumnya adalah pasal 60 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan pasal 59 Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023 yang memungkinkan perusahaan untuk menetapkan masa percobaan kerja paling lama itu 3 bulan. Jadi penerapannya adalah selama periode 3 bulan ini, selama masa percobaan ini, selama masa probation ini, perusahaan dapat mengevaluasi bagaimana hasil kinerja karyawan baru tersebut. Nah, keuntungan keuntungan perusahaan jika kinerja karyawan tersebut tidak memenuhi kriteria perusahaan, maka perusahaan dapat mengakhiri hubungan kerja setelah masa percobaan atau masa probationnya itu berakhir, tanpa harus membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang pergantian hak. Lalu yang kedua, kita dapat menggunakan PKWT atau perjanjian kerja dengan waktu tertentu kalau sifat kerjanya ini adalah musiman atau sementara, seperti proyek khusus atau proyek misalnya pembangunan jalan atau konstruksi khusus, konstruksi pembangunan khusus. Ini meskipun PKWT itu tidak mengenal istilah masa percobaan atau masa probation, tapi dengan durasi kontrak yang pendek secara efektif itu berfungsi sebagai masa evaluasi bagi perusahaan juga. Jadi jika kinerja karyawan itu tidak sesuai dengan ekspektasi perusahaan, maka perusahaan cukup tidak memperpanjang kontraknya. Namun perusahaan itu tidak wajib membayar uang pesangon. Namun perusahaan hanya perlu memberikan uang kompensasi atas masa kerja karyawannya yang jumlahnya jauh lebih kecil apabila perusahaan menggunakan PKWTT. Seperti itu. Untuk pekerja full time, ini biasanya adalah standar ketenaga kerjaan, di mana mereka itu memiliki komitmen penuh untuk bekerja pada jam normal, yang mana yang udah ditetapkan oleh undang-undang yaitu 40 jam per minggu. Nah, mereka ini umumnya memiliki perjanjian kerja dengan jangka yang panjang, baik itu PKWT maupun PKWTT. Dan mereka ini berhak atas hak-hak karyawan seperti cuti tahunan, BPJS, dan THR. Sementara itu, pekerja paruh waktu, mereka ini biasanya bekerja waktunya itu lebih singkat daripada pekerja full time. Dan mereka ini biasanya bekerjanya itu lebih fleksibel dan biasanya ditentukan oleh hari atau jam tertentu. Dan upah atau hak-hak lain seperti cuti itu diberikannya itu secara proporsional sesuai dengan jam kerjanya mereka. Jenis pekerjaannya ini biasanya itu dapat kita temukan di industri retail, industri F&B, industri retail, kuliner, F&B, dan pekerjaan yang membutuhkan waktu yang fleksibel.
Lalu untuk pekerja harian, ini adalah jenis pekerjaan yang dipekerjakan yang sifatnya itu harian atau sementara dengan durasi yang lebih singkat. Nah, hubungan kerja mereka ini itu biasanya berdasarkan jumlah hari kerja, dan upah mereka itu biasanya dibayarkan setiap hari. Namun secara hukum untuk pekerja harian ini itu maksimal 1 bulan 21 hari. Jadi mereka itu dalam 1 bulan itu hanya boleh 21 hari kerja. Apabila mereka melebihi dari 21 hari kerja selama 3 bulan berturut-turut, maka status mereka ini wajib diubah menjadi pekerja kontrak atau PKWT, atau pekerja tetap atau permanen, yaitu PKWTT. Jadi untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat untuk seperti itu. Perbedaan utama hak karyawan PKWTT dan PKWT yang berakhir masa hubungan kerjanya dengan perusahaan itu terletak pada jenis kompensasi yang mereka terima. Nah, kalau karyawan PKWT yang apabila mereka itu di PHK, maka mereka mendapatkan uang pesangon. Nah, uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Nah, hak ini itu diberikan sebagai hak untuk perlindungan hukum, dan penghargaan lah atas pengabdian mereka selama mereka bekerja di perusahaan tersebut. Nah, kalau untuk karyawan PKWT, saat masa kontraknya berakhir sesuai dengan perjanjian, mereka itu tidak berhak atas uang pesangon. Nah, tapi sebagai gantinya mereka itu berhak mendapatkan uang kompensasi yang besarannya itu dihitung proporsional sesuai dengan berdasarkan lamanya masa pekerjaannya mereka terhadap perusahaan tersebut.